Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di season kali ini gue akan bahas tentang Smart Money Trap. Apa itu Smart Money Trap? SMT atau disingkat sebagai SMT. Smart Money Trap. Nah, kita bahas tentang Smart Money Trap. Apa itu Smart Money Trap? Jadi beberapa orang melaksanakan sebuah mapping atau melakukan sebuah mapping structure dengan asal atau sembarangan. Jadi banyak dari beberapa trader atau kebanyakan trader mengalami yang namanya Smart Money Trap. Dia udah mapping secara, dia tahu bahwa pergerakan structure itu bullish, dia tahu, atau dia bahkan tahu kalau pergerakan structure itu bearish atau averaging atau disebutin konsolidasi. Nah, tapi pas pelaksanaan untuk mapping structure, dia masih asal-asalan. Dia belajar tidak secara detail. Jadi secara random dia mapping mana higher high, higher low, atau lower high, lower low, dan sebagainya, atau apapun itu. Nah, ketika dia melaksanakan setup, dia gagal. Nah, ketika dia udah cek, oh ini order block ini valid, atau order flow ini valid, atau dia juga tahu bahwa change of character ini valid, tapi dia random, maksudnya dia asal-asalan. Makanya terjadi namanya Smart Money Trap. Jadi dia kejebak, trader yang terjebak di situ, yang harusnya dia mapping secara akurat bahwa prediksinya benar, ternyata salah, dan akhirnya dia menjadi salah satu stop loss hunter atau yang dimakan oleh market. Nah, di sini di video ini gue jelaskan secara detail tentang Smart Money Trap. Nanti akan gue bahas tentang, di chart gue akan bahas tentang break of structure secara valid, terus change of character secara valid, terus mungkin nanti ada beberapa order flow, order block, dan lain-lain. Tapi yang jelas, para smart money trader itu untuk mengidentifikasi smart money trap ini mungkin agak sedikit tricky menurut gua. Jadi yang harusnya dia bisa mapping secara akurat ternyata salah atau kurang tepat, bukan salah, atau kurang tepat. Dan kembali lagi, tidak pada trading plan yang dia buat. Jadi dia terkena yang nama Smart Money Trap tadi. Sebenarnya Smart Money Trap ini simple untuk yang sudah paham. Mengidentifikasinya simple. Yang penting ingat, setiap pergerakan market atau structure itu kita harus tahu kondisi market. Yang pertama tentunya dia sedang uptrend, bullish, atau dia sedang downtrend, bearish, atau dia sedang averaging atau sedang konsolidasi. Kita harus tahu dasarnya itu dulu. Kemudian kita harus tahu di mana likuiditas terdekat atau likuiditas sebelumnya. Jadi kebanyakan para trader yang terkena Smart Money Trap ini, ketika dia sudah paham di step awal tentang pergerakan market, tapi dia lupa di mana yang namanya likuiditas, atau dia mungkin kurang detail untuk mapping likuiditas, dan harusnya likuiditas itu dihindari, jadinya dia kena trap. Contohnya begini, ketika market itu kita bicara tentang bullish, misalnya kita bullish, break of structure itu harus terjadi yang namanya market itu kita harus mengambil yang namanya inducement. Nah, banyak yang gak paham tentang inducement. Jadi inducement itu dia tricky, ada yang
order block, ada yang sebagai EFC candle dan lain-lain. Tapi karena tidak paham akan tentang pengetahuannya, atau mungkin paham tapi kurang teliti, nah jadinya yang harusnya dia bisa menghindari inducement itu atau likuiditas itu, dia malah masuk untuk setupnya, dan akhirnya apa, dia kena yang namanya smart money trap, stop loss. Nah tapi ingat, setiap trading plan yang kita susun sesuai dengan rencana, kita harus melakukannya secara seksama. Maksudnya benar-benar kita lakukan. Kita punya trading plan seperti apa, harus kita ikutin trading plan rule kita. Kita nggak bisa menyamakan trading plan si A, si B, si C, atau mentor A, mentor B, mentor C yang teman-teman semua ikutin semua. Kita nggak bisa samakan, kecuali kita sesuai dengan trading plan mereka. Tapi kebanyakan mereka nggak share trading plan masing-masing, hanya beberapa yang mungkin di spill. Kembali lagi, untuk trading plan kita harus backtest dulu yang jelas. Kita harus backtest dulu kondisi market seperti apa, baru kita bisa menentukan bahwa gue mau masuk market ketika market kondisi A, kondisi B, kondisi C, dengan syarat misalnya harus ada order block, harus ada imbalance, harus ada liquidity grab dan lain-lain. Nah itu semua harus dimasukkan. Dan yang paling penting adalah namanya money management. Yang namanya loss di market itu wajar, yang namanya profit juga wajar. Ini dua hal yang sewajarnya terjadi di market. Cuman ya, bagaimana kita untuk profit konsisten itu dengan cara meminimalisir namanya resiko. Dan kita harus tahu resiko kita yang kita tradingkan seberapa banyak dan target kita berapa banyak. Nah itu kembali lagi ke trading plan masing-masing. Nah masuk ke session kali ini yang gue bahas tadi tentang smart money trap. Nah di sini gue akan coba mapping kenapa sih banyak orang yang sudah belajar SMC atau smart money konsep ini tapi sering gagal, atau beberapa diantaranya gagal. Wah gue udah bener nih mappingnya nih, ternyata pas entry market fail atau udah kena stop loss. Misalnya dia atau kalian pada coba akun demo PD nih, akun demo PD, wah gue profit nih akun demo, gue bisa grow, bisa 100%, 200%, 1000% dan lain-lain. Tapi ketika real market, wah kenapa marketnya kok kayak gini ya, gue salah terus analisa, fail terus. Nah itu tadi karena psikologi itu mempengaruhi. Ketika kita demo yang kita nggak berpikir apapun, dan ketika real chart atau real market kita udah punya beban bahwa wah gue harus pertahankan modal gue harus tambah modal gue dengan target bla 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 tadi itu. Nah tanpa sadar ketika sudah kompleks itu pemikiran, masuklah smart money trap ini. Oke, itulah sedikit yang bisa gue jelasin. Nah ini kita coba masuk ke real chart atau mapping chart. Kenapa sih smart money trader itu banyak yang ngalamin kegagalan pada saat mapping atau terkena smart money trap? Oke, ini kita lihat kondisi struktur market bullish. Setuju ya bahwa market bergerak ke atas. Nah ini kita coba mapping dari dari sini aja nggak apa-apa. Ini low yang paling bawah, lower low, kemudian ini high, ini high. Nah di sini, nah di sini ketika ada orang atau beberapa trader menandakan bahwa ini sebagai order block, misalnya diterangkan sebagai order block, wah ini order block karena masuk kriteria, yaitu dia sweep liquidity sebelumnya dan ada imbalance. Nah dia setup nih, dia tahu nih bahwa nih market bullish. Nah dia setup di sini, setup dipasang limit. Nah,
tanpa tunggu konfirmasi dia pasang limit anggap target di sini. Nah, tapi kenyataan yang terjadi apa? Dia loss. Nah, dia loss, dia kena stop loss. Nah, kenapa stop loss? Nah, di sini ini disebut sebagai smart money trap. Nah, kenapa smart money trap? Nah, di sini gue jelasin bahwa dari video yang sebelumnya, beberapa session sebelumnya tentang pelajaran valid pullback, terus dan namanya valid order block, valid order flow dan lain-lain, itu semua dijelaskan bahwa ketika pergerakan market itu terjadi, untuk melanjutkan kenaikannya dia harus, atau penurunannya dia harus mengambil yang namanya likuiditas atau inducement. Nah, di sini bukan sebagai order block. Nah, memang sini betul order block, tapi ini likuiditasnya dikatakan sebagai inducement. Nah, ketika inducement itu sudah diambil, nah, baru kita bisa melaksanakan atau masuk ke entry posisi dengan konfirmasi. Terserah untuk teman-teman yang pengen set and forget, hanya sell limit atau buy limit, tapi kalau seandainya butuh konfirmasi ya harus dicek betul-betul, karena kembali lagi ke trading plan masing-masing. Nah, ketika ini sudah di sweep, nah candle berikutnya untuk menjadi konfirmasi adalah yang ini. Nah, ketika ini menjadi konfirmasi, nah berarti ketika ini sudah diambil, berarti ini akan menjadi next boss. Oke, next boss. Nah, ketika ini sudah diambil, baru kita bisa melakukan entry posisi. Seandainya ini udah konfirmasi, ini konfirmasi entry-nya. Ini konfirmasi harga sudah pembalikan dari pengambilan dari inducement atau likuiditas sebelumnya, baru ketika harga berbalik, nah kita cari di mana order block itu terjadi. Nah, di sini ada order block. Nah, order block, kita sell limit di sini, nggak masalah karena kalau sudah ada konfirmasi boleh, atau mau tanpa konfirmasi juga nggak apa-apa, tergantung trading plan teman-teman semua. Nah, ketika ini sudah mapping betul, secara betul, nah harga akan kembali ke area order block kita dan melanjutkan kenaikannya dengan target di sini high sebelumnya. Nah, ini menjadi profit. Nah, ini bukan smart money trap. Nah, bahwa ini sudah konfirmasi bahwa harga sudah di swap atau di sweep. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang tandain bahwa wah, ketika ini harga ini sudah berbalik, ini kan menjadi change of character. Berarti di mana sell-nya? Berarti kalau change of character berarti kan berubah dari bullish menjadi bearish. Ada juga yang menandakan bahwa ini harga sepertinya akan berbalik arah. Nah, berbalik arah karena ada di sweep. Nah, ditandai lah dia entry posisi di sini, dipasang sell limit. Nah, targetnya di low paling bawah sini. Nah, kita lihat gagal karena memang bukan kriteria untuk change of character. Nah, ini terjadi juga di beberapa trader yang mungkin belum terlalu dalam untuk mempelajari smart money concept. Nah, smart money concept ini sebenarnya sudah sangat-sangat jelas bahwa ketika kita paham tentang smart money concept ini, kita akan meminimalisir resiko dan memperbesar probabilitas profit. Nah, sebenarnya tipis perbedaan smart money trap dengan trader smart money concept yang benar. Nah, di sini sudah jelas terlihat perbedaannya. Walaupun kita lihat di sini order block sama-sama order block punya imbalance, terus di sini ada yang namanya liquidity sweep atau di sini sudah mengambil inducementnya. Tapi ketika mapping kita salah, kita akan salah semua. Makanya kita harus benar-benar
detail memahami market untuk kita mapping. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika ini sudah di break of structure, ini highs ini akan menjadi next boss. Dengan syarat harus mengambil low sebelumnya. Nah, di mana low sebelumnya? Nah, ini dikatakan sebagai inducement. Inducement, ketika inducement sudah diambil sama pergerakan berikutnya, ini layak menjadi next break of structure. Dan kemudian di mana kita untuk entry, kita cari di mana order blocknya. Nah, di sini ada order block. Ini order block. Ini ada order block. Nah, tapi order block ini nggak dijemput. Kenapa nggak dijemput? Walaupun memiliki kriteria yang sama, kenapa order block ini nggak dijemput? Market punya alasan tersendiri, walaupun itu sudah valid. Nah, ini inducement sudah diambil. Nah, ada yang mapping bahwa trading plan-nya sesuai dengan order block. Oke, ini inducement sudah diambil, dia harus setup sesuai dengan order block. Bisa, tapi ada kalanya market nggak ngejemput order block. Alhasil miss, jadi dia lewat. Kalau memang itu trading plan teman-teman semua nggak masalah, lebih baik tidak diambil entry-nya daripada maksa atau buru-buru. Nah, kenapa nggak diambil? Karena market punya alasan tersendiri. Yang jelas, ketika adjustment ini sudah diambil, market akan bisa kembali lagi menuju ke penerusannya atau kelanjutannya. Nah, ada beberapa entry yang memang harus mengambil adjustment, ada yang hanya fair value gap atau imbalance. Ketika entry posisi di fair value gaps, mungkin teman-teman bisa kejemput entry-nya. Nah, ketika ini ada imbalance, pasang di imbalance dengan target next boss, kejemput. Tapi tadi kembali lagi pada trading plan teman-teman semua. Bukan berarti teman-teman gagal mapping ketika sudah paham. Oke, lanjut lagi. Di sini adjustment nggak diambil. Nah, di sini ada harga tertinggi. Ini next boss. Di mana adjustmentnya? Ini adjustmentnya. Ini adjustmentnya. Nah, di mana order block? Nah, di sini bisa order block atau order flow. Nah, ini dijemput. Ketika ambil inducement ini sudah dijemput. Nah, ini sudah sah menjadi breakout structure. Nah, kembali lagi. Coba kita lihat sama. Di sini ada berapa candle. Sebenarnya breakout structure itu sah harus berdasarkan break body. Nah, ketika ini sudah di swipe, ini menjadi EFC, founding candle, bisa masuk ke time frame kecil untuk lihat konfirmasi bahwa akan berubah arah, tapi di time frame kecil. Makanya dari penjelasan sebelumnya gue jelaskan EFC itu berpengaruh ketika time frame lebih kecil di konfirmasinya. Nah, untuk order block di sini validnya ada di sini. Break of structure-nya validnya ada di sini. Nah, ketika ngebreak dari high tertinggi, ngebreak lagi. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman pasang break even mungkin kena break even teman-teman semua. Tapi kalau seandainya teman-teman sesuai dengan trading plan di sini dan PD untuk pasang stop loss sesuai dengan trading plan dengan target next boss atau di sini, teman-teman udah TP hit. Tapi kalau seandainya nggak PD dengan entry posisi teman-teman, akan terjadi break even atau kena
Nah, kembali lagi. Nah, kita kan bahas smart money trap. Nah, ketika ini teman-teman mapping, wah di sini udah jelas ini adalah bos. Teman-teman anggaplah itu udah jelas. Oh, ini udah jelas bos. Nah, tapi harga terendahnya di sini teman-teman jadikan sebagai change of character. Karena harga berbalik. Atau sesuai dengan ada ya EFC candle ini, harga berbalik terus teman-teman, wah ini harga bakal berbalik. Nah, otomatis teman-teman akan cari sell karena merasa harga berbalik dari yang bullish menjadi bearish. Teman-teman cari tuh di mana setupnya. Misalnya teman-teman maksa di sini, wah di sini ada order block. Kalau order block ini bisa dikatakan valid misalnya karena dia ada swipe likuiditas sebelumnya dan pergerakan impulsif berikutnya. Walaupun di sini nggak ada imbalance, ya mungkin ada setup teman-teman yang beranggapan bahwa ini udah order block ini sudah valid. Terus teman-teman setup di sini sell limit atau entry sell dengan target low sebelumnya. Di sini jelas stop loss. Ini smart money trap lagi. Nah, tricky kan? Kena trap lagi. Kenapa kena trap? Ingat, di sini hanya sweep likuiditas, hanya untuk mengambil stop loss hunter, hanya mengambil dari para stop loss yang sudah dipasang para trader sebelum-sebelumnya atau dimanapun. Bahwa ingat, tren sedang bullish, kita harus benar-benar nunggu konfirmasi akankah tren itu bearish, cara berbaliknya seperti apa, harus nunggu konfirmasi. Nah, untuk beberapa video-video penjelasannya sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, tinggal ditonton secara seksama. Nah, dari sini kita udah jelas bisa menentukan bahwa kita sudah mapping secara benar, tapi ketika kita ragu atau kita sedikit pun miss atau nggak teliti, itu bisa jadi petaka ketika kita trading. Karena market tuh sangat-sangat tricky. Kita butuh ketenangan. Makanya balik lagi ke psikologi kita. Kalau seandainya kita sudah punya trading plan, misalnya kita satu hari kita apapun yang terjadi, gua dua kali atau 3 kali loss atau 5 kali loss trading satu hari, udah gue stop market dulu, gue keluar dulu aktivitas yang lain. Karena apa? Ketika kita masih trading dengan trading plan yang kita bilang bahwa wah gue 3 kali harusnya out market tapi masih trading lagi, ujung-ujungnya apa? Kita di situ balas dendam. Bagaimana caranya untuk dapatkan lagi? Wah harusnya gue profit dan lain-lain. Nah, ketika kita berpikir balas dendam tadi, psikologi kita sudah terganggu, dan yang ada ketika kita mapping structure, kita jadi nggak tenang dan sembarangan. Yang sudah jelas-jelas ini trennya bullish, karena tadi ada pengen balas dendam karena nggak terima kita kalah di market beberapa kali. Nah, kita coba mapping secara bener-bener detail, padahal di situ ada kesalahan, yaitu teman-teman nggak tenang. Kuncinya tenang, karena smart money trap ini masih bisa diidentifikasikan dengan ketenangan. Di sini sudah jelas ketika untuk mapping structure-nya. Nah, ini bullish. Tapi tadi teman-teman ketika ada harga terendah, lower high-nya di sweep, padahal hanya untuk sweep shadow, tapi merasa bahwa wah ini confirm nih change of character nih, gue harus cari posisi sell buru-buru. Salah, nggak bisa begitu. Oke, dari sini gue harap penjelasannya cukup jelas. Kalau yang kurang paham bisa diulang beberapa kali, atau mungkin yang mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar atau bisa diskusi di Telegram. Ada di link untuk mau join Telegram diskusi, atau mau ke TikTok juga ada. Silakan teman-teman bantu support channel ini. Semoga kita sama-sama profit. Bantu support channel ini, jangan lupa di like, di share,
bantu subscribe dan komen untuk pengalaman teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Video gue akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.